Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Dimana di video kali ini kita akan membahas tentang cara memblok traffic port DNS dari jaringan internet menggunakan chain input pada firewall filter. Mau tahu caranya kayak gimana? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, pada video sebelumnya kita udah pernah belajar bagaimana caranya mengaktifkan fungsi DNS forwarder pada mikrotik yang memiliki fungsi untuk meneruskan paket request dari komputer klien ke server DNS yang ada di ISP ataupun OpenDNS lainnya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa mempelajarinya melalui video yang ada di sebelah sini ya. Nah, ketika kita mengaktifkan fungsi DNS forwarder dengan cara menceklis allow remote request pada saat melakukan konfigurasi DNS di mikrotik, maka yang terjadi adalah semua IP address yang ada pada perangkat mikrotik dapat menggunakannya sebagai IP DNS. Sehingga komputer klien ataupun perangkat jaringan lainnya yang terhubung ke dalam perangkat mikrotik kita dapat menggunakan IP DNS tersebut untuk melakukan request query DNS agar dapat mengakses sebuah situs menggunakan nama domain. Nah, yang jadi masalah yaitu adalah kalau misalnya perangkat mikrotik yang kita gunakan memiliki IP public. Lah, kok malah jadi masalah? Ya, iya dong, karena IP public tersebut dapat digunakan sebagai IP DNS secara bebas oleh perangkat lain yang berada di jaringan publik atau internet. Nah, untuk membuktikannya, di sini kita akan melakukan simulasi di mana kita akan menambahkan jaringan baru yang seolah-olah jaringan tersebut berada di tempat yang berbeda. Nah, sebelum kita melakukan simulasi tersebut, kalian jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini. Dimana di dalam channel ini selalu membahas materi-materi menarik yang dapat kalian gunakan sebagai media pembelajaran atau mungkin juga bisa kalian terapkan di industri di tempat kalian bekerja saat ini. Dan buat teman-teman yang baru mengklik video ini, agar jangan lupa tuh buat ngeklik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Oke, kita lanjut ke materi dan let's go kita config. Oke, untuk melakukan simulasi pada kasus kali ini, kita akan menggunakan topologi yang digunakan pada materi sebelumnya. Karena materi di video ini masih berhubungan tentang firewall filter dengan menggunakan chain input. Di mana materi sebelumnya kalian bisa mempelajarinya melalui list materi yang sudah saya sediakan di deskripsi di video ini. Oke, nah untuk melakukan simulasinya di sini kita remote dulu perangkat Air Gateway pada jaringan kita untuk mengetahui IP address yang ada di interface yang mengarah ke jaringan publik. Nah, caranya di sini kita remote dulu PC adminnya dengan cara kalian klik di bagian PC adminnya. Nah, kalau misalnya ada tampilan seperti ini, nah ini kalian klik di bagian OK aja. Nah, nanti di sini akan muncul tampilan desktop dari perangkat PC admin kita, gitu ya. Nah, untuk melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway yang kita miliki, kita gunakan aplikasi Winbox, gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian aplikasi Winbox. Nah, kemudian untuk melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway kita, di sini kita gunakan IP address dengan port tertentu dengan user serta password yang sudah saya rubah sebelumnya. Di mana di sini saya sudah melakukan konfigurasi sistem pengamanan terhadap perangkat Air Gateway kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian connect. Nah, kemudian untuk mengetahui IP address yang ada di jaringan publiknya, di sini kita harus lihat dulu interface yang mengarah ke IP publiknya itu interface berapa, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologinya, nah terlihat bahwa interface yang mengarah ke jaringan publik yaitu adalah interface Ether 1, gitu ya. Nah, berarti di sini untuk mengetahui IP addressnya yaitu adalah kalian klik di bagian IP, kemudian pilih address. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita lihat di bagian interface Ether 1, IP addressnya yaitu adalah 202.173.178.24, gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui IP public yang ada pada perangkat Air Gateway, maka langkah selanjutnya kita akan membuat jaringan baru pada workspace yang sama. Nah, caranya di sini kita tambahkan jaringan internet terlebih dahulu, gitu ya. Nah, caranya di sini kita minimaliskan dulu PC adminnya. Kemudian di sini kita klik kanan di bagian workspace-nya. Kemudian kalian pilih di bagian network. Nah, kemudian di bagian number of network-nya ini kita pilih satu aja. Nah, kemudian di bagian name prefix-nya, nah ini kita ganti namanya menjadi internet 01, gitu ya. Nah, kemudian di bagian tipenya, nah ini kalian ganti menjadi manajemen cloud, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian save, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa terdapat sebuah
device baru untuk koneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi PC yang ada di dalam jaringan internet gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik kanan lagi di bagian workspace-nya, kemudian kalian pilih node. Setelah itu kalian pilih di bagian Docker. Nah, kemudian di bagian number of node-nya di sini kita gunakan satu device aja. Kemudian di bagian image-nya, nah ini kalian gunakan yaitu adalah Linux desktop latest gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian di bagian name-nya, nah ini kita ganti menjadi PC, kemudian strip, kemudian internet gitu ya. Nah, ini untuk membedakan mana PC internet, mana PC klien gitu ya yang ada di dalam jaringan kita. Makanya di sini di bagian name-nya kita bedakan yaitu menjadi PC internet gitu ya. Nah, kemudian di bagian ikonnya, nah ini kita ganti ikonnya menjadi desktop gitu ya. Nah, di sini yang saya pilih yaitu adalah desktop 2. Oke, nah kalau misalnya udah kalian pilih select. Nah, kemudian di bagian IP address-nya, nah di sini karena jaringan ini terhubung langsung ke dalam jaringan publik, maka untuk IP address yang ada di PC internetnya juga menggunakan IP public gitu ya. Di mana IP address-nya yaitu adalah 202.43.178. Misalnya di sini yaitu adalah 12 gitu ya. Dan jangan lupa slash-nya yaitu adalah slash yang diberikan oleh ISP gitu ya, slash-nya berapa. Nah, di sini saya menggunakan slash-nya yaitu adalah slash 24 gitu ya. Dan jangan lupa di bagian default root-nya, nah ini adalah default root yang diberikan oleh ISP gitu ya. Nah, di sini default root-nya yang saya gunakan yaitu adalah 202.43.178.1 gitu ya. Nah, kemudian di bagian DNS-nya, nah di bagian DNS-nya ini adalah IP public yang ada di interface Ether 1 yang ada di perangkat Air Gateway kita gitu ya. Di mana IP DNS-nya yaitu adalah 202.43.178.24 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, maka langkah selanjutnya di bagian primary console-nya, nah ini kita ganti menjadi RDP gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kita pilih save gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita koneksikan jaringan dari internet ke PC internetnya gitu ya. Yaitu dengan cara, nah ini kita pindahkan dulu ya, biar dibedakan gitu ya antara jaringan yang kita miliki dengan jaringan internetnya gitu ya. Nah, ini saya kecilkan dulu. Nah, kemudian di sini saya pindahkan yang ada di sebelah sini gitu ya. Nah, untuk cara mengkoneksikannya, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian tanda seperti tanda colokan ya. Nah, kemudian kalian tahan, kemudian kalian arahkan ke bagian PC internetnya. Nah, kalau misalnya ada tampilan seperti ini, nah ini kalian klik di bagian save aja gitu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti kabel gitu ya yang mengkoneksikan antara internet dengan PC internetnya gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan uji coba dengan mengakses sebuah situs dari PC yang ada di dalam jaringan internet. Nah, caranya di sini kita jalankan dulu PC internetnya gitu ya, yaitu dengan cara kalian arahkan kursor kalian di bagian PC internetnya, kemudian kalian klik di bagian tombol startnya gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian kalian pastikan bahwa statusnya yang ada di bagian PC internet ini berubah menjadi warna hijau seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lakukan remote terhadap PC internetnya gitu ya, yaitu dengan cara kalian klik di bagian PC internetnya. Nah, kemudian kalau misalnya ada tampilan seperti ini, nah ini kalian klik di bagian OK aja. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan uji coba dengan mengakses sebuah situs dari jaringan internet gitu ya. Dimana untuk melakukan aksesnya di sini kita gunakan browser, yaitu adalah Mozilla Firefox gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengakses situs yaitu adalah google.com misalnya gitu ya. Nah, ini kalian ganti menjadi google.com gitu ya. Nah, ini kalian enter. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa PC internet yang menggunakan IP DNS dari IP public yang ada di perangkat Air Gateway kita dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Dimana PC internet ini dapat mengakses sebuah situs yang ada di dalam jaringan internet. Nah, IP public yang dapat digunakan sebagai IP DNS oleh orang lain yang ada di dalam jaringan luar disebut dengan Open Recursive DNS. Kalau yang menggunakan IP public yang kita miliki sebagai IP DNS untuk satu perangkat atau dua perangkat sih ya nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya yang menggunakan itu lebih dari 100 perangkat, tentu ini akan menjadi sebuah masalah. Mengingat IP public tersebut dapat diakses oleh semua orang di dunia ini. Nah, masalah yang akan timbul yaitu adalah bandwidth upload yang ada pada jaringan yang kita miliki akan terkuras habis. Hal ini dikarenakan proses request DNS yang dilakukan dari jaringan publik akan menggunakan bandwidth upload
untuk mengirimkan semua query DNS yang diminta oleh perangkat jaringan yang menggunakan IP publik kita menjadi IP DNS, dan tentunya ini akan membuat koneksi jaringan internet kita menjadi lemot atau lambat. Nah, untuk mengetahui apakah IP publik yang kita miliki merupakan Open Recursive DNS atau tidak, kita bisa melakukan pengecekannya dengan cara mengakses situs openresolver.com gitu ya. Nah, caranya di sini kita gunakan PC internet untuk mengakses situs openresolver.com tersebut ya. Nah, caranya di sini yaitu adalah kalian ganti URL di bagian browsernya menjadi yaitu adalah openresolver kemudian .com gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, kemudian di sini kalian masukkan IP publik yang digunakan sebagai IP DNS sebelumnya, gitu ya. Dimana IP publik yang ada di perangkat R gateway kita yaitu adalah 202, kemudian 43.178.24 gitu ya. Nah, kemudian kalian klik di bagian test this is IP, gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kalau misalnya kita lihat hasilnya bahwa terdapat sebuah tulisan di bagian paling bawahnya berwarna merah, yaitu adalah Open Recursive Resolver, gitu ya. Yang artinya bahwa IP publik yang ada di perangkat R gateway kita memiliki status yaitu adalah Open Recursive DNS, gitu ya. Nah, cara untuk mengatasinya di sini kita bisa menggunakan firewall filter untuk melakukan block akses port DNS yang berasal dari jaringan internet. Nah, caranya di sini kita kembali dulu ke dalam PC adminnya, gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik aja di bagian PC adminnya. Nah, kemudian di sini kita close aja di bagian address listnya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi menggunakan mode CLI ya, yang berarti kita jalankan menu terminal yang ada di aplikasi Winbox-nya, gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian New Terminal. Nah, kemudian di sini kita gunakan perintahnya yaitu adalah IP, kemudian firewall, kemudian filter, kemudian add, kemudian chain. Nah, di sini chain yang kita gunakan yaitu adalah chain input, gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan chain input? Karena di sini yang melakukan request yaitu adalah berasal dari jaringan internet ke dalam interface yang ada di perangkat mikrotik kita, gitu ya. Makanya di sini chain yang kita gunakan yaitu adalah chain input, gitu ya. Nah, kemudian di sini protokolnya yaitu adalah UDP, gitu ya. Karena apa? Karena port DNS itu menggunakan protokolnya adalah UDP, gitu ya. Nah, kemudian DST portnya yaitu adalah port 53, gitu ya. Nah, kemudian in interface-nya, nah ini untuk in interface-nya yaitu adalah berasal dari interface yang menuju ke jaringan internet atau jaringan publik, di mana interface yang terhubung ke dalam jaringan internet atau jaringan publik yaitu adalah Ether 1, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa di bagian action-nya yaitu adalah drop, gitu ya. Yang berarti bahwa paket yang berasal dari jaringan luar itu yang menggunakan protokolnya adalah UDP dengan port 53 itu akan di drop, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa kalian kasih komen di dalamnya, gitu ya. Dimana di sini kita gunakan perintah komen yaitu adalah di sini saya beri nama yaitu adalah drop kemudian underscore kemudian port DNS kemudian underscore kemudian internet, gitu ya. Nah, untuk komen di sini ya ini terserah kalian, gitu ya. Opsinya adalah opsional, gitu ya. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui rule mana yang digunakan untuk block dan rule mana yang digunakan untuk akses, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter, nah kemudian kalian periksa dengan menggunakan perintahnya yaitu adalah IP firewall kemudian filter kemudian print, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa rule yang kita masukkan itu berada di bagian flag nomor 3, gitu ya. Nah, di sini kita nggak perlu rubah urutan rule-nya, gitu ya. Kenapa kita tidak rubah? Karena di sini yang melakukan scanning atau melakukan filter itu adanya di interface Ether 1, gitu ya, bukan di interface Ether 2. Kalau misalnya di interface Ether 2 baru kita urutkan rule-nya. Nah, karena di sini interface-nya itu adalah interface Ether 1 dan rule-nya ini adalah baru rule pertama kali, makanya di sini kita tidak perlu menyusunnya kembali, gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan uji coba pada PC internet, di sini kita harus hapus dulu cache yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam perangkat R gateway, gitu ya. Nah, caranya di sini kita close-kan dulu di terminalnya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian IP, kemudian kalian pilih di bagian DNS. Nah, kemudian di bagian cache-nya ini kalian klik. Nah, kemudian di sini kita klik di bagian flush cache, gitu ya. Nah, nanti di sini tampilannya akan hilang, gitu ya. Dimana cache yang sebelumnya kita simpan itu akan dihapus,
gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah kita lakukan uji coba untuk mengakses jaringan internet dari komputer yang berada di luar jaringan kita, gitu ya. Dimana di sini contohnya yaitu adalah di PC internet, gitu ya. Nah, caranya di sini kita hapus dulu history yang ada di browser di komputer PC internetnya, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah di sini kita klik di bagian PC internetnya. Nah, kemudian kalian klik di bagian tanda garis-garis ya di pojokan sebelah sini. Nah, kemudian kalian pilih di bagian library. Nah, kemudian kalian pilih di bagian history, gitu ya. Nah, kemudian di sini kalian clear recent history-nya, gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian di sini kalian checklist semuanya. Nah, kemudian kalian pilih di bagian OK, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita coba untuk mengakses sebuah situs, gitu ya. Misalnya di sini kita akses situsnya yaitu adalah google.com, gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa PC internet yang menggunakan IP DNS dari IP publik yang ada di perangkat air gateway kita itu tidak bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan kembali melalui situs openresolver.com, gitu ya, untuk mengetahui apakah IP publik yang kita miliki masih dalam status Open Recursive DNS atau tidak, gitu ya. Nah, di sini kita lakukan uji cobanya pada PC admin ya. Nah, caranya di sini kita klik di bagian PC admin ya. Nah, kemudian ini kita minimizkan aja. Nah, kemudian di sini kita akses menggunakan browser, gitu ya. Dimana browser yang digunakan di sini yaitu adalah browser Mozilla Firefox, gitu ya. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kemudian di sini kita masukkan situsnya yaitu adalah open kemudian resolver.com, gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP public yang ada di perangkat air gateway kita, gitu ya. Di mana IP publiknya yaitu adalah 202 kemudian .43.178.24, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian test this is IP, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa terdapat tulisan berwarna hijau, gitu ya. Di mana tulisannya yaitu adalah recursive resolver is not detect, gitu ya. Yang artinya bahwa IP publik kita sudah tidak memiliki statusnya yaitu adalah Open Recursive DNS, gitu ya. Oke, dari hasil simulasi yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa ketika kita mengaktifkan fungsi DNS forwarder pada perangkat mikrotik yang memiliki IP publik, maka kita harus melakukan blocking paket UDP dengan port 53 yang berasal dari jaringan internet. Hal ini dikarenakan jika kita tidak memblok paket tersebut, maka IP publik yang kita miliki dapat digunakan sebagai IP DNS oleh orang lain yang berasal dari jaringan internet. Hal tersebut tentu akan mengakibatkan traffic upload yang ada pada jaringan kita menjadi lebih tinggi, karena terdapat proses request DNS dari komputer ataupun perangkat yang berasal dari jaringan internet. Untuk itulah kita harus memblok akses DNS yang berasal dari jaringan internet tersebut. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, atau ada yang mau nambahin atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa kita coba buat diskusi bareng. Oke, dan jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.